Lalu, Jessica dilarikan ke rumah sakit dan dirawat secara intensif selama 4 hari. Tapi sayangnya nyawanya tidak dapat diselamatkan. Halo guys, welcome back to Fit and Fit Channel. Kenalin, nama aku Shelly, aku seorang Certified Nutrition Coach. Dan aku Felix, seorang Certified Personal Trainer. Nah, video hari ini beda banget sama biasanya. Kalian bisa lihat juga background di belakang kita sama settingannya juga kayak beda banget seperti video-video kita sebelumnya. Karena kita punya segmen baru guys, yang namanya Sudut. Kasus diet ujungnya tragis. Nah, biasanya di video-video tentang diet itu biasanya ngomongin tentang video transformasi orang-orang diet yang sukses. Entah itu bikin kita kayak ngerasa amazed, ngerasa kayak keren banget. Tapi di kali ini kita akan ngomongin kasus-kasus diet yang memang ujungnya bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi di sini kita bakal belajar juga pengalaman-pengalaman orang yang dietnya berujungnya nggak baik dari hasil pola makan dia yang nggak benar dan juga olahraga dia yang nggak benar. Supaya bisa jadi pembelajaran buat kita juga. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe YouTube kita dan jangan lupa klik tombol loncengnya, jadi biar kalian nggak ketinggalan video-video yang terbaru. Dan juga komen juga di bawah, kita pengen kenalan lebih dekat sama kalian. Kasus pertama ada dari seseorang wanita yang namanya Jessica. Dia merupakan seorang atlet Muay Thai yang ingin mengikuti pertandingan kelas berat 64 kg. Jadi di sini Jessica itu harus menurunkan berat badannya sebanyak 8 kilo selama 7 hari guys, bayangin. Itu banyak banget sih. 8 kilo 7 hari berarti at least sehari sekilo harus aja sekilo. Lebih. Dan padahal orang biasa butuh waktu at least seminggu. Oleh karena itu, Jessica melakukan yang namanya program cutting, tapi dalam versi yang ekstrim, guys. Yang dia lakukan di sini adalah yang pertama, dia lari sambil menggunakan sauna suit. Jadi yang biasa buat panas Untuk keringetan mengeluarkan lebih. keringetan lebihnya. Yang kedua, dia sambil mandi air garam yang panas. Aku gak ngerti sih. Iya, itu teori baru Teori lagi. apa ya? Gak pernah Kita dengar. juga baru Nggak tahu pernah. ini. Yang ketiga, dia makan cuma dari brown rice, dada ayam, dan juga brokoli. Ini sih klasik ya. Kalau Itu misalkan orang sukaanku. Melayu. Iya. Yang keempat, dia melakukan strategi yang namanya water loading, yaitu dia minum air sebanyak 7,5 liter pada hari pertama dan menurunkan terus setiap harinya sampai nggak minum sama sekali sampai hari H. Jadi ini memang yang biasa orang lakukan pada saat mau mengikuti kontes juga seperti Betul. ini ya. Betul. Itu aku juga udah pernah sempat cobain tapi nggak pernah berhasil sampai, karena kan harus minum 4 kali dari kamu biasa konsumsi. Misalnya aku biasa 2 liter harus kali 8 Betul. liter itu. Itu nggak pernah berhasil sih. Berarti yang dia lakukan Banyak di sini banget sih. benar-benar cukup ekstrim ya, Ekstrim. dan membuat badannya juga capek. Suatu hari sebelum pertandingan, yang dilakukan biasanya adalah menimbang berat badan. Jadi dia mesti ada tujuannya untuk dapetin si berat badan tersebut 64 kilo. Jadi buat ngecek berat badannya itu dia masuk ke kriteria apa enggak nih, dia penasaran. Oh, soalnya kalau dalam pertandingan Muay Thai atau kayak tinju, dia harus ngikutin dari berat badan yang sesuai dengan kelasnya kan. Class weightnya. Kalau misalnya dia nggak sampai titik itu, dia nggak bisa ikut pertandingan. Beberapa jam sebelum penimbangan, Jessica itu melakukan latihan seperti biasanya. Ibunya ini bernama Sharon Lindsay melihat putrinya ini sedang berlari di tempat parkir sambil mengenakan pakaian berlapis-lapis yang mungkin tadi dari yang sauna suit tapi masih dilapis-lapisin lagi sama baju-baju lainnya, dan menggunakan juga topi beanie guys. Itu semacam topi yang cukup tebal juga yang buat kepala panas ya. Kalau di Jawa namanya kupluk. Terus di sini tuh pada suhu 31 derajat. Itu panas banget karena di Aussie ini kan Betul. berarti lagi musim summer. Dan summer di sana emang panas banget. Pada saat si Jessica ini sedang latihan dengan baju berlapis-lapis tadi, dia tuh tiba-tiba pingsan saat berlari di jalan buntu. Ibunya ini, si Sharon, mengendarai mobilnya ke tempat Jessica berada, memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya ke gym. Si Sharon berkata, "Kami mencoba membangunkannya, memberinya cairan atau minuman. Saya tidak tahu, saya pikir dia hanya pingsan."
Lalu si Sharon ini mengklaim bahwa para pelatihnya di gym tidak tahu harus berbuat apa. Dan Sharon harus berteriak-teriak 3-4 kali untuk meminta bantuan dari pelatih-pelatih di gym ini, guys. Lalu Jessica dilarikan ke rumah sakit dan dirawat secara intensif selama 4 hari. Tapi sayangnya nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jadi dia ke pelatihnya baru ke rumah sakit ya. Bukan langsung ke rumah sakit. Jess meninggal akibat beberapa organ tubuhnya mengalami kegagalan. Salah satunya adalah efek gabungan dari hipertemia dan juga dehidrasi. Dengan kata lain, Jessica meninggal karena heat stroke. Hipertemia adalah kondisi ketika suhu tubuh terlalu tinggi. Hipertemia biasanya disebabkan oleh kegagalan sistem regulasi suhu tubuh untuk mendinginkan tubuh. Jadi suhu tubuh yang terlalu tinggi akan menyebabkan munculnya beberapa gangguan, mulai dari kram otot hingga gangguan pada otak dan sistem saraf. Jadi di sini kita juga belajar ternyata tubuh terlalu panas itu juga memberikan dampak negatif banget ya buat tubuh kalau misalkan dia nggak kuat ya. Soalnya dalam keadaan 31 derajat aja, buat orang biasa nggak aktivitas apa-apa itu udah tinggi. Panas banget. Kalau ditambah aktivitas yang berat, dan dia kan pasti lari kan, mau nurunin berat badan juga, masih pakai jaket sauna. Dimana kenapa sih orang berpikir kalau misalnya semakin banyak keluar keringat itu akhirnya membakar lemak. Padahal keluar keringat itu kan gimana tubuh kita untuk bisa membuat suhunya itu jadi lebih balance. Kalau terlalu panas dikeluarinya lewat keringat. Tapi karena masih pakai sauna, jadi nggak keluar, nggak mendingin badannya. Dan itu sih penyebabnya. Oke, kita lanjut. Jadi Sharon ini bercerita bahwa sebelumnya Jessica itu udah bilang ke ibunya kalau dia merasa kesulitan untuk menurunkan berat badan. Tapi dia mau nggak mau tetap melakukan apa yang diminta dari pelatihnya. Jadi memang dari awal dia pakai baju berlapis-lapis itu ternyata pakai beanie segala macam itu suggestion dari pelatihnya ya. Bisa jadi disuruh sih. Jessica setelah itu ingin berhenti, tapi dia nggak bisa berhenti sampai berat badannya turun. Karena ya memang dalam waktu 8 hari mesti turun, 7 hari mesti turun 8 kilo ya. Kata Sharon, Jessica berlatih sangat keras untuk sampai ke titik itu. Jessica masih fokus untuk melakukan pertandingan dan dia udah cukup dengan persiapan terakhir ini. She just didn't consider it was okay to stop. Maksudnya adalah Jessica nggak mempertimbangkan bahwa sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalkan dia mau berhenti. Ibunya bilang bahwa putrinya berencana akan coba meminta baik-baik kepada pelatihnya agar berat badan kelebihannya itu diperbolehkan untuk tetap mengikuti kompetisi. Tapi menurut Jessica, hal itu nggak akan dipahami oleh pelatihnya. Kata Sharon, ada semacam pendekatan kolektif seperti budaya gitu dalam olahraga, di mana jika putrinya tidak turun 8 kilo untuk pertandingan, dia akan membuat malu gymnya, pelatihnya, dan juga promotornya. Jessica tidak siap untuk menghadapi akibatnya jika dia gagal menurunkan berat badan, kata ibunya. Rasa malu dan cemoohan yang berasal dari budaya bullying itu mengerikan. Media sosial, Facebook, bukan karakter Jessica untuk bisa menghadapi orang-orang atau netizen seperti itu, kata Sharon. Dari kejadian ini, seorang profesor di kedokteran, Profesor Rogers namanya, menyimpulkan bahwa program menurunkan berat badan ekstrim itu sangat tidak aman. Menurut Profesor Rogers, setiap program yang menghasilkan penurunan berat badan lebih dari 5% dari total berat badan dalam waktu yang singkat atau beberapa hari berada di atas aman adalah yang direkomendasikannya. Jadi di sini kita belajar 5% aja itu udah sangat baik guys, jangan lebih, itu bisa nggak aman. Ya ampun, sedih banget sih. Betul. Tapi ini karena kasusnya lebih ke atlet kan. Jadi bedanya kalau misalnya kayak beberapa orang karena mungkin dia insecure, dia ingin terlihat lebih cantik. Betul. Tapi kalau udah atlet itu udah ini profesi mereka kan. Jadi ada sesuatu yang serius. Cuman yang aku lihat dari ceritanya ini, ibunya Sharon kan bilang kalau Jessica ini kayak ditakut-takutin. Kalau misalnya kamu nggak bisa nurunin berat badan, kamu bisa malu-maluin dari klubnya. Betul. Kamu bakal kehilangan banyak hal gitu loh. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa
sebenarnya diri kita sendiri tuh mengetahui limit kita di mana ya. Tadi kalau misalkan Jessica itu sebenarnya dia udah tahu. Dia itu merasakan panas, dia udah bilang ke orang tuanya, namun dia nggak mau bikin malu dia punya gymnya. Tapi lebih baik dikonsultasikan dulu kepada dokter, kepada mungkin kalau memang pelatihnya yang benar, harusnya pelatihnya juga bisa suggest dia untuk segera kapan harus berhenti, kapan tetap harus jalan. Kadang soalnya juga kita diri sendiri individual itu nggak berani untuk ngungkapin hal itu. Ibunya Jessica pasti juga merasa terpukul banget dengan kejadian ini. Kehilangan anak itu benar-benar sesuatu yang menyakitkan banget untuk seorang ibu. Dan mungkin dari kita juga sangat menyayangkan kejadian ini juga. Dan semoga dari cerita sudut hari ini bisa menginspirasi kalian. Kita ambil positifnya. Dan belajar dari kejadian dan pengalaman dari orang lain. Sekian seri sudut pada hari ini. See you guys in the next video. Jangan lupa kita subscribe, like, dan juga kalian bisa komen kalau misalkan kalian punya cerita mengenai kisah diet tragis dari cerita kalian sendiri maupun teman kalian, bisa segera email kita di sini guys. See you guys in the next episode of Sudut. Bye! Bye.